lebih memajukan namanya PDC Properti, memperbesar supaya orang lebih mengenal lebih banyak entah ke dalam kota atau luar kota. Kita sebagai marketing cari peluang, gimana sih peluangnya ada yang bisa mencapai, bisa goal untuk transaksi. Saya berpikirnya positif saja. Yang penting yang pertama kita tanya apa kebutuhannya sih, apakah ibu sendiri yang mau beli. Dan sekarang sistemnya digital, bisa ngecek apakah ini kan pembeli langsung apa tidak. Hai, nah balik lagi sama Rini. Nah hari ini Rini bakalan sharing session lagi nih, yaitu sharing session Pinisi Properti bareng marketing Pinisi Properti yang udah 10 tahunan di dunia properti, yaitu Pak Arnold. Hai Pak. Nah, terima kasih atas waktunya Pak. Nah di sini tuh Rini bakalan nanya banyak hal nih sama Pak Arnold. Yang pertama adalah apa sih pengalamannya Bapak di bidang properti? Selama pengalaman di bidang properti itu sih banyak sih. Pertama banyak kendala ya sebelum kita gabung di bidang properti. Kendalanya seperti apa sih? Belum mengenal sebuah jaringan. Itu yang pertama. Kalau kita mau gabung di bidang properti ini harus membutuhkan jaringan yang lebih besar, lebih banyak. Awalnya gabung di properti ini, saya masih nol jaringan dari awal. Nah, sebelum dari awal itu saya bangun sendiri dari seperti canvassing untuk lebih banyak mengenal orang yang tidak dikenal, sampai-sampai kita mengenal orang yang maksudnya yang orang yang menambah relasi gitu. Terus awal gabung di Pinisi Properti apa harapannya Bapak sih? Awalnya gabung itu untuk mengenal Pinisi Properti, apa sih namanya itu Pinisi Properti, supaya orang lebih mengenal lebih banyak apa sih itu Pinisi Properti. Pinisi Properti itu seperti dia di bidang jual beli sewa properti. Kebanyakan orang kenal itu kan banyak namanya Pinisi Properti, ada Pinisi Point. Nah, kebanyakan juga ada bertanya, loh kok ada kerjasama sih Pinisi Point? Enggak, beda. Kita tetap di Pinisi Properti. Secara pribadi Pak, harapannya Bapak untuk bergabung di Pinisi sebenarnya apa sih? Kalau harapan saya pengen lebih memajukan namanya Pinisi Properti, memperbesar supaya orang lebih mengenal lebih banyak entah ke dalam kota atau luar kota. Kenapa Pak memilih bergabung di Pinisi Properti sedangkan banyak sekali kantor agent di luar sana? Awalnya sih yang pertama saya itu kan sebelum di Pinisi Properti masih sendiri. Lama gabung kenal namanya Pinisi Properti, kebetulan teman yang membangun sendiri. Makanya kita saling membangun satu sama lain. Kebetulan juga saya untuk menambah pertemanan, mengenal lebih dalam lagi apa namanya itu Pinisi Properti. Pak, di tengah perjalanan nih, apa sih yang Mbak Arnold rasakan sebelum closing? Suka dukanya sih banyak sih sebelum closing. Yang pertama itu negosiasi yang pertama. Kadang negosiasi sudah deal, terkadang tiba-tiba sampai di notaris itu biasa batal. Tapi dalam bisnis properti ini seperti kayak macam apa ya? Butuh perjuangan dan fokus yang kita harus dapat. Pernah merasakan ditolak Pak? Banyak sekali pernah merasakan. Waktu yang pertama ditolak itu, yang pertama kita itu waktu canvassing. Kita masuk canvassing itu kalau seperti door to door ke toko, masuk menawarkan barang, terkadang kita ditolak. Masuk Pak, misi kita ada perkenalkan produk baru ini. Enggak, banyak, terlalu banyak, lagi sibuk ini. Banyak penolakan. Kedua juga kalau di bidang transaksi itu
Penolakannya kalau kita lagi apa sih? Lagi sementara negosiasi, terus ada hal-hal yang kecil, sekecil apapun yang detailnya yang kurang lengkap, data yang kita sampaikan ke user itu bisa akan ditolak. Wow. Tapi selain itu sih Pak, itu bisa bikin Pak Arnold down nggak sih? Kalau down sih pernah sih down, tapi ya namanya kita kerja di bidang properti ini harus betul-betul semangat. Apa yang bikin Pak Arnold bangkit? Nah, bangkit harus tetap berjuang, berjuang terus sampai bisa closing. Dan setelah closing, apa kiat-kiatnya Pak Arnold? Setelah closing itu terasa bagaimana? Senang. Ya. Awalnya senang. Kalau kiat pertama itu untuk menambah lagi. Bagaimana saya bisa mendapatkan closing lebih banyak lagi dari sebelumnya. Kalau targetnya Pak Arnold ke depannya apa sih? Kalau target ke depan saya itu harus juara sih. Amin. Selain itu Pak, apalagi nih? Selain itu saya harus bermodal sendiri untuk buka usaha sendiri. Amin. Itu yang utama. Ya harusnya kita harus butuh target dulu. Pak, dengar-dengarnya jadi marketing properti itu income-nya nggak terbatas ya Pak? Ya nggak terbatas sih, tapi tergantung kemauan dari diri sendiri. Kalau misalkan kita mau batasi diri sendiri ya tetap kita dapat batasan. Tapi kalau kita income-nya mau lebih banyak ya kita harus fokus. Kerjanya juga tidak terbatas? Tidak terbatas. Oke Pak. Pak, kalau kan Pak Arnold sudah melewati banyak nih user ya khususnya dengan berbagai karakter. Nah, bagaimana sih Pak Arnold menghadapi situasi jika menghadapi kedua belah pihak punya keinginan yang berbeda? Nah, kalau yang itu yang sih sangat sulitnya di situ, kebutuhan yang sangat berbeda, terkadang masing-masing timbul ego. Iya. Yang pertama itu kalau kita sebagai marketing itu kita sebagai perantara, bagaimana caranya kita menstabilkan apa kemauannya user yang pertama, Dan yang kedua apa sih yang maunya. Kalau kita misalkan mempertemukan langsung, terkadang itu ego masing-masing timbul. Iya. Itu terkadang kebanyakan yang tidak bisa deal atau tidak klop suatu transaksi. Artinya adalah Pak Arnold akan mencari jalan tengah. Solusi. Ya. Jalan tengahnya solusi itu bagaimana caranya sih kita sebagai marketing cari peluang. Gimana sih peluangnya ada yang bisa mencapai, bisa goal untuk transaksi. Pak, pertanyaan terakhir nih, pernah di PHP-in nggak sama user? Banyak sekali. Salah satunya di PHP-in itu janji ketemu atau cuma di telepon aja? Terkadang janji, kadang nelpon janji ketemu jam sekian, ternyata nggak datang. Kedua, terkadang kita sudah di lokasi, alasan lagi ketemu ini, tapi tidak apa-apa, karena itu kan suatu sebagai kita marketing untuk menjaga kesabaran. Di mana kesabaran itu penting. Kedua juga bila mana di PHP seperti itu kan sudah ada pengalaman. Ya, dari pengalaman tersebut kita asal lebih banyak lagi pengalamannya. Berarti Pak, sekarang kalau ada yang telepon udah nggak mikir PHP lagi nih? Enggak. Oh, saya kira trauma Pak. Saya berpikirnya positif saja. Oke. Yang penting yang pertama kita tanya apa kebutuhannya sih. Apakah ibu sendiri yang mau beli? Kan sekarang sistemnya digital, bisa ngecek apakah ini kan pembeli langsung apa tidak. Bukan. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih Bu. Nah, segitu dulu sharing session bareng Pak Arnold. Jadi kalau kalian yang nyari properti jangan khawatir kalau dilayanin sama Pak Arnold. Percaya deh, transaksi Anda pasti akan aman dan terpercaya lewat Pak Arnold. Nah, bye-bye. Sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih.